Halo teman-teman, perkenalkan saya Larasati Agnes Monika Pasaribu, peserta pelatihan dasar CPNS 2023 Angkatan 3 Kelompok 3. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang core value ASN berakhlak, yaitu akuntabel. Akuntabilitas adalah kata yang seringkali kita dengar, tetapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting, namun mungkin seseorang tersebut tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Dalam makna yang luas, pemahaman mengenai akuntabilitas didasarkan pada anggapan bahwa akuntabilitas adalah produk dari hubungan yang bersifat prinsipal agensi yang di dalamnya terdapat delegasi kekuasaan oleh warga masyarakat kepada berbagai pejabat yang mereka pilih melalui pemilihan umum. Pada makna yang demikian, kemudian dirumuskan adanya 3 dimensi akuntabilitas, yaitu vertikal, horizontal, dan diagonal. Akuntabilitas vertikal adalah akuntabilitas penyelenggara negara kepada masyarakat selaku pihak yang memberikan suaranya kepada penyelenggara. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas yang terjadi di antara institusi penyelenggara negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang terakhir adalah akuntabilitas diagonal, yaitu akuntabilitas penyelenggara negara kepada institusi-institusi bukan negara seperti organisasi masyarakat sipil atau media massa yang independen. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan kepadanya. Amanah seorang ASN menurut SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 adalah menjamin terwujudnya perilaku yang sesuai dengan core value ASN, yaitu berakhlak. Dalam konteks akuntabilitas, perilaku tersebut adalah yang pertama, kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua adalah kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang terakhir adalah kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Ada 5 yang menjadi aspek akuntabilitas, yaitu yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi kewenangan bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di lain sisi, individu atau kelompok maupun institusi bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajibannya. Yang kedua adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Dalam konteks ini, setiap individu, kelompok maupun institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok maupun institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Selanjutnya, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab tersebut menghasilkan konsekuensi, di mana konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan dan sanksi. Yang terakhir adalah akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pendekatan akuntabilitas yang bersifat proaktif, akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal, penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi kinerja.
Mengapa akuntabilitas tersebut penting? Jawabannya adalah karena akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level maupun unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. Nilai akuntabilitas sangat penting diadopsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa eksistensi atau keberadaan sebuah negara tergantung pada masyarakatnya. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk memberikan pelayanan dengan baik dan bertanggung jawab. Akuntabilitas kinerja yang merupakan garda depan menuju pemerintahan yang baik berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-baiknya digunakan dalam pelayanan publik. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan yang terakhir untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Adapun penjelasan masing-masing tingkatan dapat kita lihat di slide yang telah ditampilkan. Berikut ditampilkan beberapa contoh perilaku yang menunjukkan sikap akuntabel.